Kisah Nabi Musa, sang penantang Fir'aun dan lautan api. Kisah ini dimulai dari kegelapan Mesir kuno, di mana tirani Fir'aun merajalela. Sebuah ramalan mengerikan menyatakan akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang akan menggulingkan kekuasaannya. Sejak saat itu, setiap bayi laki-laki Bani Israel diperintahkan untuk dibunuh. Inilah latar belakang teror yang melahirkan Nabi Musa. 1. Masa kecil penuh dengan bahaya. Kotak mengapung di sungai darah. Mencekamnya takdir Musa dimulai sejak lahir. Ibunya dalam ketakutan yang mencekik harus membuang bayi mungilnya ke sungai Nil yang penuh bahaya. Bayangkan, seorang ibu meletakkan nyawa bayinya dalam sebuah peti kecil, lalu membiarkannya hanyut di sungai yang sama di mana darah ribuan bayi Bani Israel mungkin pernah mengalir. Sungai itu adalah harapan sekaligus jurang kematian. Peti itu bisa saja pecah, tenggelam, atau dimakan buaya. Ini adalah pertaruhan hidup dan mati yang paling ekstrim. 2. Pertemuan yang mengubah takdir. Tangan darah dan tongkat hidup. Musa tumbuh sebagai pangeran Mesir, namun hatinya tahu dia bukan bagian dari mereka. Puncaknya, ia tanpa sengaja membunuh seorang prajurit Mesir yang menganiaya Bani Israel. Detik itu juga statusnya berubah dari pangeran menjadi buronan yang paling dicari. Ia lari meninggalkan kemewahan demi hidup dalam pelarian di padang pasir, dengan ancaman Fir'aun mengejarnya di setiap bayangan. Puluhan tahun kemudian di lembah suci Tursina, di tengah malam yang gelap, Musa melihat api di kejauhan. Saat ia mendekat, api itu bukan api biasa, melainkan cahaya ilahi yang membara dari sebuah pohon. Suara Allah langsung menyapa, memberikan tugas paling berat, menantang Fir'aun, penguasa paling kejam di muka bumi. Musa diberikan dua mukjizat yang mengerikan sekaligus menakjubkan. 1. Tangan putih bercahaya. Jika ia memasukkan tangannya ke balik ketiak, tangannya akan keluar memancarkan cahaya putih menyilaukan. Ini bukan sekedar cahaya, tapi bukti kekuasaan yang membuat musuh gemetar. 2. Tongkat ular. Tongkat kayunya bisa berubah menjadi ular raksasa yang bergerak lincah, menelan ular-ular para penyihir Fir'aun. Bayangkan kengerian para penyihir Fir'aun yang awalnya sombong, mendadak berteriak ketakutan melihat ular mereka ditelan begitu saja. Duel para penyihir, pertarungan spiritual dan nyawa. Pertemuan Musa dan Fir'aun adalah puncak ketegangan Fir'aun yang angkuh, menganggap mukjizat Musa hanyalah sihir belaka. Ia mengumpulkan seluruh penyihir terbaik di kota Mesir untuk menandingi Musa. Di hadapan ribuan rakyat Mesir, para penyihir melemparkan tali dan tongkat mereka, yang seketika berubah menjadi ular-ular kecil yang merayap, menciptakan ilusi mengerikan. Fir'aun dan rakyatnya bersorak, namun di tengah keriuhan itu, Musa melemparkan tongkatnya. Tongkat itu berubah menjadi ular raksasa yang menganga lebar, bergerak cepat dan menelan semua ilusi ular para penyihir. Kengerian melanda. Penyihir-penyihir itu yang tadinya congkak langsung bersujud, menyadari bahwa itu bukan sihir, melainkan kekuasaan Tuhan yang maha hebat. Fir'aun murka, menghukum mati para penyihir tanpa ampun. 10 wabah yang meneror Mesir, azab mengerikan yang tak terhentikan. Setelah penolakan Fir'aun,
Allah menurunkan serangkaian azab yang mencekam Mesir. Satu persatu wabah datang, mulai dari banjir darah. Sungai Nil, sumber kehidupan Mesir, berubah menjadi sungai darah. Air minum, makanan, semua terkontaminasi darah. Kengerian yang tak terbayangkan. Wabah katak, jutaan katak memenuhi setiap sudut rumah, tempat tidur, dan bahkan makanan. Wabah kutu atau lalat, seluruh negeri dipenuhi serangga yang menggigit dan menyebarkan penyakit. Wabah penyakit hewan, ternak-ternak mati secara misterius. Wabah bisul, tubuh manusia dipenuhi bisul yang menyakitkan. Hujan es dan api, langit menghujani es bercampur api. Wabah belalang, kawanan belalang memakan habis semua hasil panen. Kegelapan pekat, seluruh Mesir diselimuti kegelapan total selama 3 hari, tanpa ada cahaya sedikit pun. Kematian anak sulung, ini adalah puncak teror. Setiap anak sulung, baik manusia maupun hewan, di seluruh Mesir mati secara serentak dalam satu malam. Fir'aun sendiri kehilangan putra sulungnya. Setiap wabah ini membawa kengerian dan keputusasaan yang luar biasa bagi rakyat Mesir. Namun Fir'aun tetap angkuh. Pelarian yang mencekam. Laut Merah terbelah di depan mata. Setelah wabah terakhir, Fir'aun akhirnya mengizinkan Bani Israel pergi. Namun sesaat setelah mereka meninggalkan Mesir, Fir'aun menyesal dan mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengejarnya. Bani Israel dan Nabi Musa tiba di tepi Laut Merah. Di depan mereka adalah lautan yang sangat luas dan dalam. Di belakang mereka adalah pasukan Fir'aun yang bersenjata lengkap, siap membantai. Kepanikan melanda. Ini adalah situasi tanpa harapan, jebakan kematian. Dengan izin Allah, Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Laut yang tadinya membentang luas, kini terbelah menjadi 2, membentuk jalan kering di tengah-tengahnya. Air laut menjulang tinggi seperti tembok raksasa di kanan dan di kiri. Di dasar laut yang terbuka, mereka melihat ikan-ikan dan karang. Bani Israel melintasi jalan di tengah laut yang terbelah. Begitu mereka sampai di seberang, Fir'aun dan pasukannya yang angkuh masuk ke jalan yang sama. Di saat itulah, atas perintah Allah, lautan kembali menyatu, menelan hidup-hidup Fir'aun dan seluruh bala tentaranya dalam gulungan ombak yang mengerikan. Hanya jasad Fir'aun yang diselamatkan oleh Allah sebagai pelajaran bagi generasi setelahnya. Kisah Nabi Musa ini adalah epik tentang keberanian, iman yang tak tergoyahkan, pertarungan melawan tirani, dan mukjizat yang mengubah sejarahnya. Setiap momennya penuh ketegangan, bahaya, dan intervensi ilahi yang mencengangkan.